yang meriah. Ijlis, biar aku saja. Ayah, saudaraku, senangnya aku melihat kalian. Mari. Kau tak akan duduk, ayah? Apakah kau makan sepiring dengan budakmu? Salim, jangan pergi sampai kau selesai makan. Aku sudah selesai, Tuan. Kau seharusnya tidak menyakiti hatinya dengan cara seperti ini. Apakah membuat aku demi menghargai budakmu itu? Apa yang dikatakan orang-orang Quraisy jika mereka tahu bahwa anaknya Utbah, pemimpin Bani Abdi Syam, makan bersama budaknya di satu piring? Kenapa aku harus memperhatikan pendapat orang lain ketika aku memiliki pendapat sendiri? Tapi Salim adalah budakmu. Aku mencintainya seperti aku cinta terhadap anakku. Apa salahnya makan satu piring dengannya? Bukankah kita dikubur di tanah yang sama ketika kita mati? Ya, di tanah yang sama, tapi bukan kuburannya. Apakah di kuburan ada tuan dan budak, ayah? Apa gunanya itu untuk orang-orang yang sudah mati? Mereka tidak membawa apa-apa kecuali perbuatan baik mereka. Apa yang kau katakan? Perbuatan baik yang tertinggal setelah orang meninggal. Kau mengatakan mereka membawa amal baiknya kepada kematiannya. Aku mengerti jika yang kau katakan bahwa amal mereka akan terus diingat. Tapi kau mengatakan membawa amal baiknya dengan mereka. Apa kau telah bertemu dengan Muhammad dan belajar darinya tentang hari kebangkitan dan pembalasan? Apakah dia benar mengatakan seperti itu, ayah? Aku tidak bersama engkau ketika dia menyuruh orang-orang di As-Safa. Maukah kau duduk sekarang, ayah? Haruskah aku duduk di karpet di mana budakmu mendudukinya? محمد يسبني. Hei! Hei!
Apa yang kau lakukan? Muhammad bal Mutammam ibnu akhik. Ponakanmu juga. Ia menghinaku dan istriku dan mengancam kami dengan api neraka lewat Al-Quran yang dibawanya. Tidak ada yang mendorongnya untuk melakukannya selain dia. Dan dia juga. Dan kamu. Ya, kamu. Inikah yang kau lakukan kepada ponakanmu? Saya menyangkal dia dan semua yang dilakukannya. Jika kamu tidak menahan diri dari hal yang ini untuk menjaga adat yang baik, maka telah keluar rasa malumu. Dan ini tercela. Dan aku menyangkalmu. Dan orang ini. Dan ini. Aku menyangkal kalian semua. Abdul Muthalib akan sedih jika melihat ini semua. Orang mengatakan, kau mungkin punya saudara yang tidak dilahirkan dari ibumu. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan, kau mungkin akan memilih musuh yang dilahirkan dari ibumu. Abu Lahab, apa kau melupakan sesuatu? Ini. Ambil. Ambil. Kau seharusnya tak lakukan itu. Bagaimanapun juga, dia saudaramu dan lebih tua darimu. Saudara dan paman yang sangat jahat. Apa yang dia maksud dengan dikecam di dalam Al-Quran? Ia terus mengatakan, gagalkan Muhammad, membuat permusuhan dengannya, sampai Muhammad membacakan ayat berikut. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Jika ada kehidupan kedua dan neraka, pantas bagi Abu Lahab mendapatkannya. Karena perbuatannya, dia orang paling bodoh di kaumnya. Atau mungkin Muhammad benar-benar diberi wahyu. Apa yang kau maksud? Bukankah Abu Lahab berkeinginan untuk menunjukkan bahwa pernyataan Muhammad selama ini adalah bohong? Bagaimana kau tahu tentang itu? Bukankah ia telah dikutuk dengan api neraka? Dan Al-Quran ini, itu adalah keputusan akhir. Alhamdulillah, dia memang orang yang bodoh. Ya, tentu. Padahal jika saja dia mengatakan di muka umum bahwa dia mempercayai Muhammad dan dia telah menganut Islam, maka ia telah membuktikan bahwa ayat ini salah dan membuktikan bahwa Muhammad adalah pembohong. Sekarang, sebaiknya kita masuk dan berbicara dengan Muhammad tentang apa yang orang-orang katakan. Ia mungkin mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan kita, bukan memberikan kita beban yang berat. Ya Ahlal Makkah, wahai sesepuh Quraisy, wahai orang-orang Mekah, dengarkan. Saya menyatakan bahwa Salim telah merdeka dan saya telah mengadopsinya sebagai anak. Mulai hari ini,
Ia adalah Salim bin Abi Hudaifah ibnu Utbah bin Rabi'ah. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Saya sangat senang untuk Salim. Seorang budak seharusnya bahagia ketika budak lain dibebaskan. Aku tidak iri kepadanya, jika itu yang kau maksudkan. Ya, aku iri kepadanya. Dia hampir tidak membebaskannya sebelum mengadopsi dia dan memberinya nama, sehingga dapat mewarisi dia. Apakah karena ia adalah seorang budak Arab? Apa arti kita dalam perbudakan sebagai orang berkulit hitam? Jika sang pencipta itu ada, mengapa dia menciptakan kulit putih dan hitam? Apakah kau membenci warna kulitmu, Wahsy? Apa kau tidak membencinya? Jika iya, aku akan membenci diriku sendiri. Bagaimana aku tak benci jika mereka selalu menghinaku karena warna kulitku? Kini kau seperti mereka, Wahsy. Seperti mereka? Apa kau tak memandang yang berkulit hitam seperti pandangan mereka? Jika kau adalah budak mereka, mereka diperbudak oleh keinginan mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat kebenaran dan selalu tersesat. Yang ku dengar sangatlah aneh. Tadi aku berdiri di atas majikanku, dan aku tidak bisa melihat di antara mereka ada yang lebih ringan bebannya, atau yang hati dan jiwanya lebih bebas dariku. Hah, dan kau suka menuduhku bermimpi. Bagaimana menurutmu tentang pendapat kaum Quraisy yang kau dengar? Apa maksudmu? Mengapa? Bukankah budak memiliki telinga untuk mendengar? Aku tidak mendengar sampai Abu Hudaifah dibawa Salim dan menyatakan dia orang bebas. Saat itu kau berdiri di sana, dan kau tidak mendengar? Tuanku telah mengajarkanku bahwa ketika aku hadir di pertemuan mereka, aku tidak mendengar atau melihat apa-apa. Urusan mereka bukan urusanku. Aku diberi perintah dan aku taat. Ya, aku tahu bahwa mereka berbicara tentang Muhammad dan agamanya. Dan apa yang kau pikirkan? Pikirkan, dari apa? Apa kau sedang menyindir, Bilal? Bagaimana seorang budak sepertiku memiliki pendapat tentang masalah kaum Quraisy? Pendapat ada di sini dan di sini. Bukan main. Kapan aku memiliki kualitas seperti itu? Mengapa aku harus peduli tentang Muhammad? Kau tak akan pernah tahu sampai kau mencari dan mendapatkan jawabannya. Aku tak perlu melakukan itu untuk mengetahui pendapatku. Jadi kau punya pendapat? Pendapatku adalah bahwa aku tak peduli tentang agama Muhammad melebihi kepedulianku tentang agama Quraisy. Itu urusan mereka. Tak ada sangkut pautnya dengan orang sepertiku. Muhammad tidak diutus kepada kaum Quraisy saja, atau untuk bangsa Arab saja. Dia adalah utusan untuk seluruh umat manusia, Arab dan non-Arab, kulit hitam dan putih. Dan Dari mana kau belajar semua ini, Bilal? jika kau mendengar dari orang-orang yang sama seperti yang ku dengar, kau akan tahu seperti apa yang ku ketahui. Apa tadi kau bilang untuk seluruh umat manusia? Jika aku percaya kepada Muhammad besok, apakah dia akan memerdekakan aku dari perbudakan? Andai kau dengarkan baik-baik apa yang dikatakan orang-orang Quraisy, kau akan tahu bahwa mereka sangat memusuhinya dan berusaha menghentikannya, karena ia keturunan terbaik di antara mereka. Ketika ia adalah dari garis keturunan terbaik di antara mereka dan yang terbaik akhlaknya. Menurutmu, apakah mereka akan patuh jika ia meminta membebaskanmu? Jika itu kebenaran, maka tidak ada syarat yang bisa dibebankan kepadanya. Mencari kebenaran adalah demi kebenaran itu sendiri, dan tidak bisa dinilai dengan harga berapapun. Sebaliknya, kita mungkin terluka karena berpegang padanya.
hingga kemenangan itu tiba. Lalu semua orang akan diadili dengan jujur dan seadil-adilnya. Apakah kau dengar semua ini dari pembicaraan orang-orang itu? Apa benar? Hei kau, Abu Bakar, kami sudah menganggapmu yang terbaik di antara kami. Sampai kau jadi yang pertama bergabung dengan Muhammad. Kau tak berhenti, bahkan mengajak orang lain untuk bergabung. Kau memalukan. Dan kau si gembala kecil. Kau menganggap dirimu hebat karena diberi kesempatan. Kau tak akan bisa lagi menemukan orang di antara kami untuk mempercayakan domba-domba kami. Kami akan melihatmu mati kelaparan. Seekor anjing penggembala lebih baik daripada orang sepertimu. Kau akan segera merasakan hukuman kami. Tak ada kaum yang dapat melindungimu sekarang. Kami akan melihat apakah dia dapat melindungimu. Kau sungguh menjijikkan. Salam perdamaian. Kami tak ingin terlibat dengan kaum-kaum bodoh. Hei, kau akan alami ini. Aku akan membalas kekejamannya, meskipun nyawa taruhannya. Kita telah diperintahkan untuk tidak berbuat begitu, ya Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah diutus sebagai pembimbing umat yang membawa berita gembira dan peringatan melalui teguran yang bijak dan baik. Dan mereka akhirnya akan kembali kepada Allah. Kau Ibnu Mas'ud, kau telah hafal sebagian besar Al-Quran. Bagaimana engkau bisa mengabaikan apa yang difirmankan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahu wa rasuluh. Seolah-olah aku baru mendengar ayat ini untuk pertama kalinya. الماء بسرعة. Selamat datang di rumahku, Paman. Tidak satu pun kalian diterima. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak melakukannya, Umar? Apa yang kau larang? Sudah aku bilang, jangan membantahku di depan orang lain. Apa kau tidak melihat bagaimana Utbah bin Rabi'ah memuji pendapatmu dan meremehkan pendapatku? Atau kau ingin dibilang bahwa Umar lebih bijaksana daripada pamannya sendiri? Apa itu yang membuatmu seperti ini? Dengar ya Abul Hakam. Mengapa kau tak memanggilku Abu Jahal saja, seperti Muhammad dan pengikutnya memanggilku? Bukankah kita bertemu untuk bermusyawarah? Bukankah musyawarah berarti semua orang dapat menyatakan pendapat mereka?
lalu sepakat dengan satu pendapat. Jika tidak, semua orang akan bertahan pada pendapat mereka dan tak akan ada kesepakatan apapun. Yang lebih kuat, maka dia yang menang. Memang benar begitu. Yang lebih kuat dialah pemenangnya. Jika seperti itu, orang hanya akan berbicara dengan bahasa pedang, dan yang kalah akan berencana menjatuhkan yang menang. Tidak, Abul Hakam. Aku tidak akan menahan diri dari menyatakan pendapatku untuk menyenangkanmu. Memang aku memusuhi Muhammad dan menentang agamanya. Tapi Suara ribut apa ini? Sepertinya kalian sedang bertengkar. Tanyakan saja sendiri pada anakmu ini. Sepertinya kau tak mengajarinya untuk menghormati orang yang lebih tua, terutama terhadap kami yang ada hubungan kekerabatan. Ahlan, ahlan, ahlan. Ahlan wa marhaban. Tafaddalu, tafaddalu. Ya Sahlah, ini ayahmu beserta ayah dan saudaraku. Ayo, temui mereka. Kenapa kau tidak mau beritahu aku sebelum memberitahu orang lain? Dan kenapa kau tidak bermusyawarah dengan Abu Yazid, mertuamu? Aku melihatmu hari itu seperti tak suka melihatku makan dengan Salim dalam satu piring. Dan kau tak peduli terhadap apa yang aku tak suka. Aku sangat berharap ayah mencintai apa yang kusuka dan yang aku cintai. Bagaimana jika tidak? Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan ayah. Tapi ketika telah jelas kebenaran yang hakiki bagiku, aku akan mengambil keputusan untuk melakukannya. Ayah, bagaimana kabarmu, Ayah? Kau sendiri bagaimana? Apakah kau puas dengan apa yang suamimu lakukan terhadap Salim? Bagaimana saya tak senang kalau dia sudah seperti anak saya sendiri. Lagi pula, saya tidak akan membantah suami saya, meskipun jika ayah tak menyukainya. Dan kau, Ayah, akan menjadi yang pertama menegur saya jika saya membantah suami saya. Salim, mendekatlah. Ijlis, patuhi kakekmu. Salim, kau harus tahu bahwa aku tidak mendukung apa yang Abu Hudzaifah lakukan untukmu. Namun, karena ia telah melakukannya dan membuat orang mengetahuinya, kau telah menjadi salah satu anggota keluargaku. Semua yang terjadi padamu dan apa yang menjadi aib bagimu akan mempengaruhi kami dan menjadi aib bagi kami. Kita duduk pada tradisi bangsa kita. Oleh karena itu, tetap dengan ayahmu, Abu Hudzaifah, dan semoga membawa kebaikan baginya seperti kebaikan bagimu. Aku tak akan pernah meninggalkannya seumur hidupku, dan aku rela mati demi dia. Aku tahu ayah adalah orang yang paling bijaksana dan paling mulia dari semua orang. Kau tak perlu memujiku. Kau adalah anakku sendiri. Jika kau mau tinggal bersamaku seperti apa yang aku inginkan, aku akan membuka jalan bagimu untuk menjadi ketua kaum Quraisy setelahku. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ayah, aku merasa tak cocok untuk tugas tersebut. Saudaraku Walid lebih cocok dan jauh lebih baik. Ambilkan aku minum, Salim.
Ya ma'syaral Quraisy, dengan semakin dekatnya musim haji, orang akan berdatangan dari segala tempat. Mereka pasti sudah mendengar tentang Muhammad. Jadi, sebaiknya kita sepakati apa yang harus kita katakan tentang Muhammad. Kita harus mencegah agar tak terjadi pertentangan pendapat yang bisa membuat kalian mendustakan satu sama lain. Ya Abu Abdi Syams, kau telah berdialog dengan Muhammad dan mendengarkan dia. Katakan pada kami, menurut pendapatmu, apa yang harus kami katakan tentang Muhammad? Menurut kami, ia adalah seorang dukun. Jelas sekali bukan. Kita semua tahu seperti apa dukun itu. Yang diucapkan dukun tak lebih dari syair-syair karangan mereka. Menurut kami, dia adalah orang gila. Bukan. Kita tahu seperti apa kegilaan itu dan apa yang dikerjakannya. Ini bukan seperti kejang atau kehalusinasi. Kalau begitu, kita anggap saja ia adalah seorang penyair. Tidak. Kita tahu segala sesuatu tentang puisi dan yang membedakannya, kata-katanya tidak seperti puisi. Kalau begitu, kita anggap saja dia seorang penyihir. Tidak. Kita sudah melihat seperti apa sihir dan ahli sihir itu. Muhammad tidak ada kaitannya dengan tipu daya mereka. Jadi kita harus sebut dia itu apa? Demi Tuhannya Ka'bah, apa yang dikatakan Muhammad sungguh indah. Bagaikan pohon kurma berakar kuat dan berbuah banyak. Setiap usulan-usulan yang kalian buat dapat dipastikan salah. Lalu apa yang akan kita jelaskan kepada orang-orang Arab? Apa kita harus jelaskan keindahan dari apa yang dikatakan Muhammad? Kemudian meminta mereka untuk menolaknya? Apa-apaan ini ya Abu Abdi Syams? Yang mendekati untuk dikatakan adalah dia seorang penyihir yang mengulang kata-kata ajaib yang membuat orang bertikai dengan ayah, saudara, istri, dan kaumnya. Katakan, apakah yang saya katakan tadi benar? Maksudku, aku tak bisa menemukan kata untuk menggambarkan Muhammad kepada orang-orang Arab selain penyihir. Demi Allah, kata-katanya yang bagus membuat orang bertikai dengan ayah, saudara, dan istrinya. Begitu seseorang percaya kepadanya dan yang lainnya tidak. Dan di saat itulah mereka bertikai. Mungkin kau benar, Ayah. Orang-orang telah setuju dengan apa yang Ayah katakan. Ayah, kau bertanya pada kami, dan akan kukatakan dengan jelas. Aku ingin tahu, bagaimana Ayah bisa meredakan perbedaan yang jelas? Bukankah Ayah memberi penggambaran paling indah terhadap Al-Quran? Jika ada sahabat Muhammad yang diminta menggambarkan tentang Al-Quran, ia tak akan bisa. Lalu, bagaimana Ayah bisa menyarankan orang untuk mengatakan bahwa itu sihir yang dipalsukan? Di mana letak pemalsuannya, Ayah? Cukup, Walid. Kau hanya menuduh ayahmu tentang pemalsuan itu. Tidak. Semoga ia terbebas darinya. Ya, masyarakat telah mematuhinya, mengetahui bahwa itu adalah palsu dengan kesaksian ayahku sendiri. Mereka akan gunakan itu untuk menentangnya. Meskipun mereka telah menerima pendapatnya, ini bukan sifat bangsa Arab bahwa orang yang mereka hormati telah berdusta. Adapun delegasi Arab di musim haji, mereka akan mendengar Muhammad seperti yang telah ayah lakukan dan akan menemukan apa yang telah ayahku temukan. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang paling pandai mengeluarkan pendapat.
mereka memiliki telinga, pikiran, dan hati seperti kita. Maka mereka akan tahu bahwa tuduhan yang kita tunjukkan pada Muhammad adalah palsu dan